Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, para pecinta timnas Indonesia. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu terungkap atau terjawab sudah teman-teman, soal di manakah nanti stadion yang akan dijadikan markas untuk menggelar pertandingan Indonesia versus Bahrain, menyusul permohonan Bahrain ke AFC dan FIFA yang tidak ingin laga melawan timnas Indonesia itu digelar di Indonesia sebagai buntut dari aksi saywar yang dilakukan para supporter timnas Indonesia di media sosial. Saywar yang dilakukan oleh para supporter timnas Indonesia itu kan jelas didorong oleh tindakan tidak suportif wasit Ahmed Alkaf di laga Bahrain versus Indonesia pada tanggal 10 Oktober kemarin. Tentu teman-teman sekalian tahulah bagaimana kejadiannya. Yang jelas setelah saywar yang dilakukan oleh para supporter timnas Indonesia, timnas Indonesia sempat terancam untuk tidak bisa menggelar pertandingan di tanah air kita sendiri karena permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA yang merasa bahwa keselamatan dan keamanan para pemain Bahrain itu akan terancam jika nanti harus bermain di Indonesia di lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekhawatiran BFA yang berujung pada permohonan untuk kemudian memindahkan venue pertandingan antara Indonesia versus Bahrain ini akibat ancaman dari supporter timnas Indonesia di media sosial. Mereka menganggapnya sebagai ancaman. Sebenarnya kalau saya analisis sih itu bukan ancaman ya, melainkan ya seperti yang saya bilang tadi, saywar biasa yang sering dilakukan para supporter sepak bola gitu. Tapi Bahrain menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang sungguh sangat teramat serius. Seolah-olah itu akan menjadi sweeping gitu ya, atau kekerasan fisik nanti ketika mereka bertandang ke Indonesia. Di video saya sebelumnya, saya sempat membahas bahwa AFC itu tidak mungkin memutuskan sebelah pihak mengenai laporan yang disampaikan oleh Bahrain. AFC sendiri mengatakan bahwa pihaknya akan membahas masalah tersebut itu lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan nanti. Itu jawaban yang diberikan oleh AFC kepada Bahrain. Kalau mengacu pada aturan FIFA teman-teman, laga Indonesia versus Bahrain itu tidak mungkin digelar di luar Indonesia sebagaimana permintaan Bahrain. Karena alasan yang diajukan oleh Bahrain itu alasan yang dibuat-buat kepada AFC dan FIFA. Jadi alasannya bukan tergolong sebagai force majeure. Bukan karena ada bencana alam, konflik perang, atau sejenisnya. Sehingga tidak mungkin FIFA mengabulkan permintaan Bahrain ini. Setelah sempat menjadi perbincangan hangat, perbincangan panas, dan menjadi gonjang-ganjing yang tidak jelas, apakah benar nanti pertandingan antara timnas Indonesia versus Bahrain itu akan digelar di luar Indonesia? Akhirnya sekarang kita sudah merasa lega gitu ya. Karena kini sudah terungkap di mana sebenarnya pertandingan antara Indonesia versus Bahrain itu nanti akan digelar. Sebenarnya sejak awal venue untuk pertandingan kandang timnas Indonesia melawan Bahrain itu tidak pernah berubah teman-teman. Yaitu tetap di Jakarta, di Gelora Bung Karno. Sejak awal gonjang-ganjing ini muncul ke publik, ya karena belum ada keputusan atau sejenisnya yang menyatakan bahwa venue pertandingan akan dipindah begitu, maka berarti ya pertandingan kandang Indonesia versus Bahrain itu tetap akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Hal ini semakin kuat saat kemarin Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora Dito Aritejo mengungkapkan bahwa FIFA tidak akan menggubris keinginan Bahrain yang meminta pertandingan Indonesia versus Bahrain itu digelar di luar Indonesia. Tidak akan menggubris. Yang berarti pasukan Sintayong, anak-anak Garuda tetap akan memainkan pertandingan kontra Bahrain itu nanti di Jakarta, di Indonesia, di Gelora Bung Karno. Nah, menurut pengakuan Dito, FIFA sudah meminta pertandingan tetap digelar di Indonesia dan memang harus di Indonesia. Kalau tidak, berarti ya nanti kita menang WO. Maksudnya jika pertandingan digelar di Indonesia dan Bahrain tetap tidak ingin datang ke Jakarta karena alasan-alasan yang mereka buat, maka Indonesia bakalan dinyatakan menang WO.
atas Bahrain. Tentu saja seperti yang pernah saya bilang di konten saya sebelumnya, Bahrain tidak mungkin mau kalah WO dari Indonesia karena momentum saat ini itu ada di Bahrain. Di grup C, Bahrain menempati posisi 4 yang artinya jika posisi itu terus bertahan hingga putaran ketiga selesai, maka Bahrain berhak untuk kemudian melanjutkan ke putaran berikutnya, putaran keempat. Itu peluang yang sangat nyata yang dimiliki oleh Bahrain. Dan mereka jelas tidak mau peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu hilang begitu saja hanya gara-gara takut atau memiliki kekhawatiran yang berlebihan terhadap sikap dan sywar yang dilakukan oleh supporter timnas Indonesia di media sosial hingga berujung tidak datangnya mereka ke Jakarta. Jadi kemungkinannya Bahrain ini tetap akan datang ke Jakarta bertandang gitu ya. Nah, jika benar demikian, artinya jika Bahrain nanti datang ke Jakarta, Dito itu sudah memastikan bahwa Bahrain akan aman selama berada di Jakarta untuk melakoni pertandingan melawan Indonesia. Dia juga memastikan klaim-klaim soal keselamatan Bahrain akan terancam selama di Indonesia di media sosial yang beredar di media sosial itu sama sekali tidak benar. Itu hanya akal-akalan Bahrain untuk tidak bermain di hadapan puluhan ribu supporter timnas Indonesia yang terkenal sangat militan. Saya kira memang sebegitu menakutkannya para supporter timnas Indonesia saat mereka berada di tribun. Teman-teman tentu sudah tahu ya bagaimana kegilaan masyarakat Indonesia terhadap olahraga sepak bola yang bahkan bisa membuat merinding tim tamu ketika datang ke GBK. Banyak tim lawan yang sudah pergi ke Jakarta dan bagaimana mereka merasakan tekanan yang sangat luar biasa dari para supporter timnas Indonesia. Dan ini wajar menurut saya. Tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu dilebih-lebihkan seperti laporan atau rengekan yang disampaikan oleh Bahrain ke AFC dan FIFA. Kemudian yang terpenting juga, ini menurut saya, bukan hanya soal di mana nanti timnas Indonesia akan bermain. Di Indonesia atau di luar Indonesia. Melainkan siapkah kita bermain di mana saja. Artinya, bisakah kita bermain bagus tanpa bergantung pada tempat. Yang artinya ini sepenuhnya membutuhkan kualitas. Ada dari kalian yang pernah komen bahwa timnas itu siap bermain di mana aja. Itu yang saya maksud, bahwa skuad yang bagus dan berkualitas adalah mereka yang siap bermain di mana saja stadionnya. Di Indonesia atau di luar Indonesia. Hanya saja kalau bermain di Indonesia, ya kita akan memperoleh lebih banyak dukungan dari supporter yang hadir di tribun. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana komposisi pemain yang nanti diturunkan oleh Shin Tae-yong, terutama melawan Bahrain nanti yang masih bakal berlangsung di tahun depan. Shin Tae-yong perlu memikirkan cara membalas rasa sakit hati para pemain dan kita semua dengan permainan yang gemilang dan kemenangan. Ini bukan persoalan tahun depan atau masih tahun ini, tapi bagaimana harus memikirkan cara yang strategis. Permainan bagus memang kita butuhkan, tapi hasil juga tidak kalah penting. Penguasaan bola memang menjadi barometer sebuah tim bahwa tim itu sudah semakin berkembang. Tapi hasil atau kemenangan di akhir juga menjadi ukuran sejauh mana perkembangan tim yang kita punya, begitu. Berarti timnas Indonesia. Artinya penguasaan bola sebesar apapun itu tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak bisa mencetak gol. Karena dalam pertandingan seperti ini, kualifikasi Piala Dunia misalnya, yang diukur itu bukan hanya sebagus apa permainan yang kita tampilkan, bukan hanya seberapa besar kamu menguasai permainan, melainkan juga hasil akhir yang ditunjukkan dengan gol dan kemenangan. Nah, ngomong-ngomong soal kemenangan, dua pilihannya menurut saya. Shin Tae-yong harus memaksimalkan tenaga yang sudah ada di timnas, atau yang kedua, terus mendatangkan pemain naturalisasi yang memiliki potensi dan kualitas untuk kemudian membantu tim merah putih, tim kita itu meraih kemenangan. Ada beberapa pemain yang menurut saya nanti bisa membantu timnas kita meraih kemenangan jika pemain tersebut bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Misalnya yang sering dikait-kaitkan adalah Ole Romeni dan kemudian Jairo Ridwald. Ole Romeni ini bisa dipakai sebagai juru gedor di lini depan, sementara Jairo akan memperkuat lini tengah bersama Tom Haye, kemudian Ivar Yener, dan Nathan. Yang jelas teman-teman,
kita masih membutuhkan tambahan kekuatan baru untuk terus memoles melengkapi tim ini menjadi tim yang bisa bersaing memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Dan saya kira peluang untuk memperebutkan tiket lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 ini bisa kita peroleh kalau kita bisa mengalahkan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di kandang. Dari 3 kemenangan tersebut, timnas Indonesia itu sudah bisa mengumpulkan 9 poin. Ditambah poin yang sudah ada sekarang menjadi 12 berarti. Berarti kita masih membutuhkan beberapa poin untuk mencapai poin 15. 3 poin berikutnya seharusnya bisa diperoleh dari 1 poin saat menjamu Jepang di Jakarta di bulan November nanti. Kemudian 2 poin lainnya diperoleh saat bertandang ke Australia dan Jepang di akhir perjalanan putaran ketiga. Jadi kalkulasinya nanti total begitu Indonesia bisa mengumpulkan 15 poin sebagaimana target awal. Jadi nanti melawan Bahrain, kemudian Arab Saudi, dan Cina di laga kandang, Indonesia harus memaksimalkan kesempatan itu untuk memperoleh 9 poin. Ditambah 3 poin yang sudah ada saat ini berarti sudah 12 poin. Untuk mencapai 15 poin berarti kita kurang 3 poin lagi. Nah, 3 poin lagi ini kita bisa peroleh dengan cara bermain imbang di laga kandang pada bulan November nanti ketika menghadapi Jepang. Kemudian 1 poin ketika bertandang ke Australia. Dan 1 poin lagi ketika nanti kita bertandang ke markas Jepang di bulan Juni kira-kira tahun 2025. Maka nanti poinnya menjadi 15. Dan itu saya kira sudah poin yang aman untuk kemudian bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Di akhir video ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah menonton, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.